Jadilah bintang penuntun. Pastor jadi bintang untuk umat, dan umat jadi bintang untuk pastor. Kami telah melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembah Dia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, juga hari ini kelihatan suster-suster lebih dari satu orang, para suster juga, dan siapa saja yang saat ini mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Kami telah melihat bintangnya, bintang dari Raja Yahudi yang baru lahir itu. Dan kami datang untuk menyembah Dia. Ini kalimat yang diucapkan oleh 3 orang Majus, oleh 3 raja dari timur, untuk Herodes dan penduduk Yerusalem. Kata-kata ini bagaikan kilat di siang bolong bagi Herodes. Apa? Raja Yahudi? Lah saya ini siapa? Saya ini kan raja orang Yahudi. Baru raja dari mana lagi yang muncul ini? Herodes merasa tidak nyaman. Ia lalu mengatur siasat, mengatur strategi untuk mengeksekusi raja yang baru itu. Dia coba berkolusi dengan 3 orang Majus dari timur itu dengan kata-kata bujukan. Bintang penuntun itu sempat hilang saat 3 orang Majus itu berada di istana Herodes. Setelah 3 orang Majus keluar dari istana, bintang muncul lagi. Dan bintang itu menghantar, menuntun 3 raja dari timur sampai bertemu Yesus di kandang Bethlehem. Hari ini umat paroki katedral merayakan pesta hari ulang tahun imamat dari 2 pastor yang saat ini melayani di paroki ini. Hari ulang tahun imamat yang ke-10, tepatnya besok, 6 Januari, dan hari ulang tahun yang imamat yang ke-41, tanggal 30 Desember yang lalu. Kalau ide bintang kita kaitkan dengan hari ulang tahun imamat, maka pastormu ingin menyampaikan 2 pokok permenungan ditambah dengan 1 pesan di pesta 3 raja ini. Pokok permenungan yang pertama, jadilah bintang penuntun. Pastor bagi umat, pastor jadi bintang untuk umat, dan umat jadi bintang untuk pastor. Hari ini permenungan pertama, jadilah bintang. Dan karena hari ini
ulang tahun imamat saya ingin mengkhususkan menyoroti pastor sebagai bintang. Pastor Rinto dan kebetulan Pastor Agi Muga ada di sini, Anda berdua dengar. Sebagai bintang, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Pastor Rinto dan saya di paroki ini dan para pastor harus tampil sebagai bintang bagi umat yang dilayani. Dan sebagai bintang pancarkan cahaya untuk menuntun umat. Apa cahaya para pastor sebagai bintang? Tujuh 8 tahun Anda di seminari tinggi para pastor. Anda memperoleh kemampuan intelektual. Apa yang ada di otakmu, itu cahayamu. Keterampilan pastoral. Cara untuk mentransfer ilmu itu kepada umat. Dan yang ketiga, sikap dan perilaku yang terpuji. Itu cahayamu. Kemampuan intelektual, keterampilan pastoral, dan sikap perilaku. Itu cahaya yang dibutuhkan oleh umat. Dan dengan cahaya itu, para pastor melaksanakan 3 tugas imamat. Apa? Sebagai imam, sebagai guru, dan sebagai nabi. Sebagai imam, pastor bertugas untuk menguduskan umat. Pimpin misa, pimpin ibadat, pimpin renungan-renungan dalam rangka pengudusan. Itulah tugas sebagai imam. Sebagai guru, mengajar, memberikan pencerahan bagi umat dalam pelbagai kesempatan. Dan kesempatan yang pertama dan utama adalah dari mimbar ini. Pastor mengajar. Dan terakhir sebagai nabi. 3 tugas itu. Nabi berdiri tegak lurus pada nilai-nilai moral, keadilan, kebenaran, kejujuran. Maka dalam kegiatan-kegiatan politik, mengapa pastor-pastor dilarang untuk terjun ke politik? Karena politik itu ada unsur keberpihakan kepada pribadi, kepada tokoh-tokoh. Pastor tidak boleh berpihak kepada pribadi-pribadi. Karena tugas dia sebagai nabi adalah berdiri tegak lurus pada nilai-nilai moral. Dan nilai-nilai moral itulah seperti keadilan, kebenaran, kejujuran, itu yang diwartakan oleh pastor kepada umat. Itulah bintang. Dan umat mengharapkan pastor tampil sebagai bintang. Itu permenungan yang pertama. Permenungan yang kedua, umat, jagalah pastormu, pastor jagalah umatmu agar dalam sepak terjang selalu waspada terhadap Herodes zaman ini. Siapa Herodes zaman ini? Itulah mereka yang tampil seperti Herodes di dalam Injil. Orang-orang itu cemas karena hasrat kekuasaannya terancam.
Mereka merasa kepentingan-kepentingan politik berada di dalam posisi bahaya seperti Herodes dalam Injil. Herodes zaman ini kelakuannya sama dengan Herodes zaman Yesus. Kelakuan apa? Demi syahwat kekuasaan, dia dengan diam-diam memanggil dan membujuk 3 orang Majus. Membujuk 3 raja dari timur. Membujuk Anda, umat 3 raja. Membujuk untuk apa? Berkolusi. Atur damai. Ini yang terjadi baru-baru toh, waktu pilkada. Masih ingat? Begitulah kata-kata Herodes kepada 3 raja. Kamu pergi ya, pergi dan cari tahu anak itu dengan teliti. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkan kepadaku supaya aku juga datang menyamar dia. Injil Matius bab 2 ayat 8. Ini kata-kata bujukan. Syukur. 3 raja tidak termakan bujukan Herodes itu. Kita baca di dalam Matius 2:12. Karena diperingatkan di dalam mimpi, 3 raja itu tidak kembali ke Herodes dan mereka pulang ke negerinya dengan mengambil jalan lain. Waspada. Pastor harus waspada. Umat harus waspada. Umat dan pastor harus saling menjaga dalam kewaspadaan ini terhadap Herodes zaman ini. Maka apa pesan untuk kita, pastor dan umat, di hari raya penampakan pesta 3 raja hari ini? Pesan adalah, jangan pernah mau diajak kerjasama dengan Herodes zaman ini. Jangan pernah. Mengapa? Bersekutu dengan Herodes mungkin menguntungkan dirimu. Kau dikasih uang toh untuk rekayasa suara. Betul toh? Mungkin engkau rasa untung. Mungkin menguntungkan sukumu. Nama suku jadi bersinar karena ada keterwakilan suku di legislatif dan di eksekutif. Mungkin menguntungkan partaimu, tapi saudara harus tahu, pastor mau bilang, dengan kelakuanmu itu, Sang Penyelamat, Yesus Sang Bayi Natal berada di dalam bahaya pembunuhan. Kalau kolusi-kolusi ini engkau tetap lakukan, maka penyelamat berada di dalam bahaya. Syukur 3 raja dari timur tidak mengikuti saran Herodes. Doa pastor hari ini untuk para pastor dan untuk umat. Semoga para pastor dan umat 3 raja juga tidak mengikuti bujukan Herodes zaman ini di Timika. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.